Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan dijauhkan dari segala penyakit apapun. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Manajemen 18I. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Psikologi dengan dosen pengampu Ibu Juli. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kepribadian dan emosi seorang wiraniaga pada perusahaan retail di Kota Karawang. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan wiraniaga itu apa sih? Nah, wiraniaga adalah orang yang melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen atau pembeli. Jadi mungkin di Kota Karawang bisa aja disebut dengan sales atau SPG dan yang lainnya. Lanjut ke materi. Saya akan menjelaskan apa itu kepribadian dan apa itu emosi. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Kepribadian adalah suatu sifat atau trait. Trait adalah dimensi perbedaan individu berkaitan dengan kecenderungan yang menunjukkan pola konsisten dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Menurut Mitchell dan Costa dalam Ramstead dan John 2007, kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif tetap dan sebagian besarnya dibentuk dari faktor keturunan, lingkungan sosial, serta kebudayaan. Itu menurut Hashbone 2014. Selanjutnya ada dimensi kepribadian. Trait memiliki 5 dimensi dalam kepribadian manusia. Kelima dimensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada neuroticism. Neuroticism adalah besarnya sensasi negatif seseorang. Sifat kepribadian ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengekspresikan emosi yang buruk. Karakteristik khas dari orang yang berkepribadian ini adalah takut, gugup, dan suka berlebihan. Yang kedua, ada extraversion. Extraversion merupakan sifat kepribadian yang berhubungan dengan emosi dan perasaan senang terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya, serta tingkat kenyamanan seseorang ketika bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, ada openness to ekspresi, adalah sifat terbuka terhadap hal-hal baru. Tipe yang terbuka terhadap pengalaman yaitu tingkat kedalaman minat terhadap pengetahuan. Ciri atau karakteristik kasus tipe kepribadian ini adalah penuh daya imajinasi, cerdas, dan berwawasan luas. Yang keempat ada agreeableness. Agreeableness adalah sifat yang mudah akur atau mudah berfakta. Sifat keramahan ini adalah tingkat ketaatan norma individu. Karakteristik khususnya kepribadian ini adalah ramah, toleran, dan bersahabat. Yang kelima ada conscientiousness. Dalam sifat berhati-hati atau kesadaran hati nurani, kepribadian ini adalah kepribadian yang senantiasa berkonsentrasi untuk mencapai tujuan. Karakteristik khusus orang yang memiliki kepribadian ini adalah berprestasi, disiplin, dan taat serta berorientasi. Selanjutnya ada emosi atau emosional. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenai emosi di dalam dirinya. Dalam Sin dan Susanto
2010 menyatakan kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan individu untuk memonitor perasaan sosial dan emosi yang ada pada orang lain, memilah-milih semuanya, serta menggunakan informasi tersebut untuk membimbing proses berpikir mereka. Selanjutnya ada dimensi emosi atau emosional. Yang pertama ada self-emotional appraisal atau SEA, adalah kemampuan seseorang mengenai suasana hati, baik di dalam diri sendiri maupun bagaimana mengekspresikan emosinya. Dimensi ini menilai bagaimana individu memahami perasaan dirinya sendiri serta bagaimana kemampuannya menilai perasaan diri sendiri. Yang kedua ada Other Emotion Appraisal atau OEA, adalah kemampuan individu merasakan dan memahami emosi orang-orang di sekitarnya. Individu yang memiliki kemampuan ini yang tinggi akan jauh lebih sensitif terhadap perasaan dan emosi orang lain. Yang ketiga ada USE of Emotion, adalah kemampuan individu menggunakan emosinya. Kemampuan ini dapat mengarahkan individu ke arah kegiatan yang lebih konstruktif serta kinerja yang dapat lebih terkendali. Yang keempat adalah Regulation of Emotion, adalah kemampuan mengatur emosi diri sendiri sehingga dapat dengan cepat memulihkan diri dari tekanan psikologis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Aspek kepribadian merupakan sebuah aspek yang menjadikan penentu keunikan dan memberikan warna yang khas antara satu individu dengan individu yang lain. Hasil penelitian ini menegaskan adanya perbedaan dalam proses manajemen emosi di tempat kerja yang dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Seorang introvert, orientasi jiwanya adalah ke arah dalam dirinya, suka menyendiri, membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri, suka hidup teratur, perasaannya di bawah kontrol yang ketat, tidak suka perangsangan, suka hal-hal bersifat filosofi. Sementara itu, seorang ekstrovert orientasi jiwanya ke arah luar dirinya, sociable, membutuhkan orang lain diajak berpikir dan berbicara, agresif, suka perubahan, perasaannya tidak di bawah kontrol yang ketat, suka perangsangan. Hal tersebut menimbulkan adanya konsekuensi pada pengelolaan emosi pada wiraniaga. Wiraniaga yang cenderung introvert akan lebih dapat mengontrol perasaannya seperti apa yang dituntut oleh deskripsi pekerjaannya. Selanjutnya ada permasalahan. Pada studi kasus ini terdapat permasalahan seorang wiraniaga pada perusahaan retail di Kota Karawang. Ada 2 orang karyawan yang mempunyai 2 sifat kepribadian yang berbeda. Yang satu mempunyai sifat introvert, sebut saja Rini, yang satunya lagi mempunyai sifat ekstrovert, sebut saja Diana. Dalam kasus ini, Rini mempunyai sifat introvert yang lebih banyak diam dan selalu menyendiri. Rini juga selalu kesusahan dalam mencari customer karena sifat introvertnya. Pernah suatu hari, ketika ada customer yang bertanya tentang produk yang dijual, Rini selalu kesusahan untuk mempromosikan produk yang dia punya, sampai customer itu kesal dan tidak jadi membeli produknya. Rini sangat bisa mengontrol emosinya karena sifatnya yang introvert. Berbeda dengan Diana yang mempunyai sifat ekstrovert. Diana lebih mudah mendapatkan customer karena pembawaan sifatnya yang aktif dan sociable. Tetapi Diana sangat susah mengontrol emosinya ketika ada yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaannya. Selanjutnya ada solusi. Melihat kedua kasus yang telah diuraikan, bagaimana cara untuk Rini agar tidak mempunyai sifat introvert dan untuk Diana agar bisa menahan emosinya? Mungkin di sini Diana bisa mengajarkan dan memberitahu kepada Rini agar tidak terlalu banyak diam ketika berada di lingkungan pekerjaan agar cepat mendapatkan customer.
Dan Rini juga bisa mengajarkan Diana untuk mengontrol emosinya. Jadi dalam pekerjaan ini Rini dan Diana saling membutuhkan satu sama lain. Kesimpulannya, individu dengan tipe kepribadian introvert memiliki ciri bahwa perasaannya di bawah kontrol yang ketat, sehingga cenderung nampak lebih tidak ekspresif dibandingkan dengan individu tipe kepribadian ekstrovert. Oleh karena itu, subjek dengan tipe kepribadian introvert cenderung lebih menyembunyikan perasaan pribadi yang dirasakan dan tidak menampilkan kepada publik, dalam hal ini konsumen. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kata atau perkataan yang tidak mengenankan atau yang salah saya ucapkan. Saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.